Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maulida Hasana dengan NIM 2222 1030 329. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keteladanan dari perilaku, sikap, dan pemikiran ulama di Indonesia. Nah, salah satunya saya mengambil tokoh, yakni tokoh NU, Kiai Hasyim Asy'ari, teman-teman. Oke, next. Nah, di slide kedua ini merupakan profil dari Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari itu lahir pada 14 Februari 1871 atau bisa disebut juga dengan 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah di Pesantren Gedang, Tambak Rejo, Jombang. Nah, Hasyim adalah putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Asy'ari, pemimpin pesantren Keras, Jombang, dan Nyai Halimah. Dari nasab ayahnya, Kiai Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan sampai dengan Rasulullah. Beliau juga merupakan keturunan dari Sunan Giri, salah satu wali penyebar Islam di Jawa. Dari nasab ibunya, Kiai Hasyim Asy'ari merupakan keturunan dari Raja Brawijaya ke-6, Lembu Peteng, raja terakhir Kerajaan Majapahit yang kemudian masuk Islam dan berganti nama menjadi Pangeran Benawa atau Joko Tingkir. Dengan demikian, Kiai Hasyim Asy'ari mewarisi darah biru atau ningrat dan darah putih ulama dalam dirinya. Begitu teman-teman. Nah, begitu juga Kiai Hasyim Asy'ari ini merupakan pendiri Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Nah, organisasi ini bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempererat persatuan umat Islam, dan menggalang perlawanan terhadap penjajah. NU kemudian berkembang menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota dan ratusan ribu pengurus di seluruh pelosok negeri. Oke, lanjut slide ketiga, ada keteladanan, sikap, perilaku Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau ini suka sekali berkhidmat pada gurunya, suka melayani gurunya, suka menghormati gurunya. Pokoknya beliau ini tunduk dan patuh terhadap gurunya. Nah, dari tunduk dan patuh pada gurunya, beliau pasti akan mendapatkan keberkahan ilmu. Jadi pada dasarnya teman-teman, kita sebagai mahasiswa atau masyarakat harus bisa juga melayani guru dengan baik, menganggap guru itu seperti orang tua kita, dikarenakan ilmu yang kita dapatkan bisa mendapatkan barokah dan bermanfaat bagi orang lain. Begitu. Selanjutnya, berkhidmat pada NKRI. Beliau ini sangat senang sekali berkhidmat atau patuh dan membela negaranya sendiri. Pada dasarnya pada saat itu beliau berpidato pada tanggal 22 Oktober 1945. Beliau ini berpidato dan menyampaikan revolusi jihad terhadap Indonesia. Revolusi jihad tersebut ditetapkan menjadi 22 Oktober ini menjadi Hari Santri Nasional dari itu sampai sekarang. Oke, lanjutnya pendidikan pesantren karakter kebangsaan. Beliau ini juga mendirikan pendidikan pesantren dengan diadakannya karakter kebangsaan. Jadi beliau ini menyuruh santri-santrinya untuk membela negara, revolusi jihad, dan selalu negara paling terdepan untuk dibela. Meskipun kita mempunyai sedikit senjata pada saat itu ya teman-teman. Terus sikap dan perilaku yang
bisa kita teladani. Yang pertama adalah kemuliaan, kejujuran, kesederhanaan, dan keadaban. Jadi beliau itu sangat memuliakan orang, teman-teman. Jadi beliau itu suka memuliakan orang lain, kayak bersabar, terus tolong menolong, dan hal yang lainnya. Terus beliau juga sukanya jujur, tidak pernah berbohong, apapun itu alasannya. Yang ketiga, kesederhanaan. Nah, beliau ini meskipun putra dari kiai, beliau itu tetap melakukan kehidupan yang sederhana seperti kita. Beliau ini tidak suka yang mewah-mewah gitu, teman-teman. Terus beliau yang terakhir adalah keadaban. Jadi ini sangat penting sekali bagi kita semua, adalah etika atau attitude yang kita harus miliki dalam bermasyarakat atau bersosial. Jadi beliau itu sangat beradab dan bersopan santun ya, teman-teman. Oke, slide keempat. Di sini ada peran dan pemikiran Ki Hasyim Asy'ari. Jadi peran dan pemikiran Ki Hasyim Asy'ari itu tidak bisa dikesampingkan begitu saja, sebab ia dalam perjalanan sejarah Indonesia hadir untuk menyatukan seluruh komponen masyarakat Indonesia, mulai dari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, menyatukan seluruh golongan Islam dan pemikiran keislaman. Ki Hasyim Asy'ari terbagi menjadi beberapa bidang ilmu Islam seperti pemikiran tasawuf, pemikiran teologi, dan pemikiran fikih. Selanjutnya yang pertama ada pemikiran tasawuf. Nah, pemikiran tasawuf dari Ki Hasyim Asy'ari ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku umat Islam secara umum dan dalam banyak hal. Ini semua merupakan perulangan prinsip-prinsip sufisme yang telah diajarkan oleh Imam Al-Ghazali atau di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Menurut Ki Hasyim Asy'ari dan masjid, ada 4 peraturan yang harus dilakukan jika seseorang ingin disebut sebagai pengikut suatu tarekat, bagian dari ilmu sufisme, yaitu pertama, menghindari penguasa yang tidak melaksanakan keadilan. Kedua, menghormati mereka yang berusaha dengan sungguh-sungguh meraih kebahagiaan di akhirat. Ketiga, menolong orang miskin. Keempat, melaksanakan sholat berjamaah. Jadi pemikiran tasawuf dari Ki Hasyim Asy'ari itu ada 4 tersebut, teman-teman. Lanjut pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini saling berkaitan nih dengan tujuan NU, khususnya untuk membangun hubungan ulama Indonesia, yaitu mengikuti salah satu madhab Sunni dan menjaga kurikulum pesantren agar sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berarti mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan perkataan ulama, teman-teman. Nah, kalian pastinya sudah pada tahu kan, madhab itu ada madhab apa saja. Yang pertama ada madhab Syafi'i, madhab Hanbali, madhab Hanafi, dan madhab Maliki. Nah, dari keempat madhab tersebut, sebagaimana mestinya, kebanyakan orang Indonesia itu memilih madhab Syafi'i, yang biasanya itu memakai kunut atau hal-hal yang lainnya gitu, teman-teman. Next. Lanjut pemikiran teologi. Teologi itu adalah tauhid. Dalam pemikiran teologi, Ki Hasyim Asy'ari ini menulis kitab mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disebut juga dengan Aswaja, yang bertajuk dengan Risalah At-Tauhidiyah tentang teologi, dan Qolaid Al-Qolaid fi bayani ma yajib minal aqaid, mengenai kewajiban-kewajiban menurut akidah. Nah, Ki Hasyim Asy'ari ini menjelaskan bahwa dalam meyakini keesaan Tuhan ada 3 tingkatan, teman-teman. Yang pertama ada pujian terhadap keesaan Tuhan. Nah, ini biasanya dimiliki oleh kita ya. Yang kedua
Kedua, meliputi pengetahuan dan pengertian mengenai Tuhan. Biasanya ini dimiliki oleh ulama biasa atau ahlu zahir, teman-teman. Nah, yang ketiga ada tumbuh dari perasaan terdalam. Hanya bisa dimiliki oleh para sufi yang tingkatannya sampai ke pengetahuan pada Tuhan atau makrifah dan mengetahui esensi Tuhan atau hakikoh. Lebih tepatnya kayak filsafat dakwah gitu ya, teman-teman. Hehehe. Next. Oke, pemikiran tentang fikih. Pemikiran Ki Hasyim Asy'ari tentang fikih yang paling menonjol adalah tentang ijtihad dan taklid. Nah, menurutnya hal ini sangat penting, yaitu mengikuti salah satu dari 4 mazhab tersebut dan menjelaskan hal-hal lainnya di dalam Muqaddimat Al-Qanun, Al-Asasi Nahdlatul Ulama, pengantar terhadap aturan-aturan dasar Nahdlatul Ulama menurut Brunesen 1999. Kitab ini juga merupakan hasil dari ijtihad Ki Hasyim Asy'ari bersama ulama lainnya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan, ada 4 mazhab tersebut yang kita bisa ikuti salah satunya. Itu teman-teman. Yang terakhir ada pemikiran kebangsaan. Pemikiran kebangsaan Ki Hasyim Asy'ari sebenarnya mengarah pada ide-ide politik. Secara umum, pemikiran politik Ki Hasyim Asy'ari itu sejalan dengan doktrin politik Sunni, sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Al-Marwazi dan Al-Ghazali. Juga mengajak kepada semua umat Islam untuk membangun dan menjaga persatuan NKRI. Menurutnya, pondasi politik pemerintahan Islam itu mempunyai 3 tujuan, teman-teman. Yang pertama, memberi persamaan bagi setiap muslim. Yang kedua, melayani kepentingan rakyat dengan cara perundingan dan menjaga keadilan. Seperti itu, teman-teman. Oke, thank you and enjoy for today. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.